Jumlah pasien COVID-19 di Denpasar juga Bali hingga bulan Juli masih terus mengalami peningkatan. Selaras dengan hal tersebut, kasus transmisi lokalnya pun masih terus menanjak walau perlahan. Beruntungnya, grafik pasien yang berhasil pulih juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Perkembangan COVID-19 masih jadi bahan perbincangan yang hangat. Virus ini berhasil menjedot atensi masyarakat, tak terkecuali para remaja yang kian merasa terkurung selama pandemi berlangsung. Melihat hal itu, tim Madya Padma melakukan survei kepada 100 remaja Denpasar mengenai perkembangan COVID-19 di Denpasar dan Bali. Dengan karakteristik responden meliputi usia berkisar antara 13 tahun sampai 20 tahun. Hasilnya, di Provinsi Bali terdapat 44 responden menilai penanganan wabah COVID dari Mei dan Juli tak banyak berubah. 37 responden menjawab penyebaran wabah COVID di Bali tak banyak mengalami perubahan. 28 responden merasa bahwa kondisi saat ini makin mencemaskan dibanding dari 2 bulan yang lalu. Ini terjadi karena di era new normal seperti sekarang, masyarakat mulai kehilangan kewaspadaannya terhadap kasus ini. Di masa pandemi sekarang ini, masyarakat mulai beranggapan bahwa tidak apa, ada COVID-19 itu yang berakibat pada mereka yang tidak menjaga jarak lagi, maksudnya mulai tidak ada perhatian khusus terhadap COVID-19 ini. Mereka mulai mengabaikan menggunakan masker, mulai mengabaikan mencuci tangan setelah berpergian. Itu sudah tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan seperti itu ketika masuk bulan sekarang. Sedangkan untuk Denpasar, sebanyak 40 responden merasa penanganan COVID tidak mengalami banyak perubahan. Lalu, 39 responden merasa tidak banyak mengalami perubahan dalam penyebaran COVID-19. Dan terakhir, 32 responden beranggapan bahwa tidak banyak yang berubah selama 2 bulan terakhir. Ada sekelompok masyarakat yang mengajak masyarakat lain untuk meremehkan new normal ini. Dan yang disayangkan banyak masyarakat yang ikut ke dalam kelompok tersebut. Menurut wawancara saya dengan beberapa anggota keluarga saya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di beberapa instansi negeri di Denpasar, menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana kesehatan untuk menangani COVID di Denpasar masih terbatas. Itu pun dalam kondisi yang bukan dibilang dalam kondisi melonjak. Bayangkan kalau masyarakat meremehkan itu, kasus positif COVID-19 di Denpasar melonjak, tentu instansi kesehatan terkait tidak akan mampu untuk menangani karena fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Denpasar untuk kondisi saat ini saja masih kekurangan. Walaupun banyak yang berpikir bahwa Denpasar tak banyak berubah selama 2 bulan terakhir, 29 responden merasa optimis bahwa wabah COVID-19 di Denpasar akan teratasi dengan baik dan sesegera mungkin bisa terbebas dari pandemi ini. Nah, di sini saya berpendapat bahwa kota Denpasar, saya optimis akan terus semakin baik dari sebelumnya. Saya mengatakan ini karena setelah beberapa data juga perkembangan kasus COVID-19 ini, ternyata memang mengalami beberapa lonjakan kasus setiap harinya. Namun selain itu, sisi positifnya adalah pasien yang sudah sebelum terkonfirmasi terjangkit COVID-19 ini berangsur-angsur terus meningkat angka kesembuhannya, yang ini kan salah satu kabar baik kita. Nah, selain itu, yang dulunya sebelumnya sempat terhambat karena adanya pandemi ini, khususnya di Denpasar kan sektor ekonomi, dan contohnya itu sektor pariwisata yang sangat bergantung sekali dengan sektor pariwisata. Nah, sekarang saat ini sudah mulai dibuka perlahan beberapa sektor pariwisata, walaupun saya bertahap setidaknya, namun pasti untuk kedepannya. Dan selain itu juga sektor ekonomi mulai berjalan berangsur-angsur membaik, walaupun juga saya bertahap setidaknya itu akan pasti kedepannya. Dan tentunya ini akan terus direvisi oleh pemerintah dan dipantau, yang dimana semoga saja COVID-19 ini terus terkendali dan kedepannya Denpasar akan cepat bangkit dari keterpurukan ini. Saya yakin dan optimis bahwa kota Denpasar akan segera bangkit, walaupun sudah bertahan setidaknya, itu pasti. Anandari Nirmala melaporkan untuk Madya Padma TV.